Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Ovi dan juga Pak Ivan selaku dosen dari mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Kami dari kelompok 7, mata kuliah Strategi Belajar Mengajar. Ini adalah hasil observasi kami di SMKN 42 Jakarta. Boleh di next. Berikut adalah anggota dari kelompok 7, yaitu ada Cynthia Lianti, lalu ada Eka Putri Yulfani, lalu ada Riri Veronica Nurhasana, dan saya sendiri Siti Nurah. Boleh di next. Ini ada beberapa pokok pembahasan yang akan kami jabarkan di dalam PPT ini. Yang pertama itu ada profil mengenai SMKN 42 Jakarta, lalu juga ada kebijakan kurikulum SMKN 42 Jakarta, dan ketiga ada perangkat pembelajaran yang digunakan di SMKN 42 Jakarta. Yang pertama itu mengenai profil SMKN 42 Jakarta. Profil SMKN 42 Jakarta, untuk namanya sendiri itu SMKN 42 Jakarta, alamatnya di Jalan Kamal Raya nomor 2 RT 6 RW 8 Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat. Untuk NPSN-nya 20101500. Untuk NSS-nya 341016201001. Kurikulum yang digunakan yaitu kurikulum 2013 revisi dan tahun berdiri sejak 1970. Berikut ada visi misi dan tujuan. Visi misi SMKN 42 Jakarta yaitu mewujudkan tamatan yang unggul berdasarkan intek dan berbasis kewirausahaan dan berwawasan global. Lalu untuk misi SMKN 42 Jakarta itu meningkatkan kualitas iman, takwa kepada Tuhan melalui kegiatan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari sehingga terwujud peserta didik yang berbudi pekerti luhur. Lalu mengembangkan kultur dan budaya sekolah untuk memberdayakan peserta didik berkarakter, kreatif, dan juga kompetitif. Lalu yang ketiga, mengoptimalkan potensi peserta didik dalam proses pembelajaran yang efektif agar kompeten dan memperoleh pengakuan berupa sertifikasi profesi. Lalu untuk misi SMKN 42 Jakarta mengembangkan kompetensi keahlian, ilmu pengetahuan berbasis teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik, lalu membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, kewirausahaan, pengembangan diri yang terencana, dan kesinambungan, membangun networking dengan dunia dan praktisi dan pemerhati pendidikan dalam praktik kerja lapangan dan pemasaran tamatan, dan yang terakhir mengembangkan sarana prasarana sesuai kebutuhan masing-masing kompetensi kalian dalam menghadapi perubahan pesanan global. Boleh di next. Untuk tujuan SMKN 42 Jakarta dapat dilanjutkan oleh rekan saya yang lain. Oke, selanjutnya ada tujuan SMKN 42 Jakarta. Yang pertama adalah mengembangkan budaya sekolah yang religius. Kedua, melaksanakan pendekatan pembelajaran aktif dan efektif kepada semua mata pelajaran. Tiga, menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial agar meningkatkan karakter bangsa. Empat, tercipta organisasi sekolah sebagai lembaga diklat yang tersistem, bermutu, dan profesional. Dan yang kelima, tercipta tamatan yang mandiri dan mampu mengembangkan diri. Selanjutnya ada kompetensi keahlian. Di SMK 42 Jakarta terdapat 4 kompetensi keahlian. Yang pertama ada akuntansi dan keuangan lembaga, kedua otomatisasi dan tata kelola perkantoran, tiga bisnis daring dan pemasaran, dan yang keempat produksi dan siaran program radio. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebijakan kurikulum di SMKN 42 Jakarta. Pengertian kurikulum. Kurikulum itu berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu kurir yang berarti pelari dan kurere yang berarti tempat berpacu. Istilah kurikulum tersebut berkembang yang kemudian diterapkan dalam dunia pendidikan. Menurut Fujiati, kurikulum dapat diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan anak didik untuk memperoleh ijazah.
Kurikulum sebagai sebuah program atau rencana pembelajaran berisi tentang tujuan yang harus ditempuh beserta alat evaluasi untuk mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan. Selanjutnya ada kurikulum dan metode pembelajaran. Kurikulum yang ada di SMKN 42 Jakarta itu untuk kelas 10-nya sudah mulai memakai kurikulum Merdeka Belajar. Sementara untuk kelas 11 dan 12 memakai kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah sebuah kurikulum yang mana metode yang dipakai kebanyakan ialah diskusi. Kurikulum 2013 memiliki suatu kendala yaitu sedikitnya pemahaman tentang kurikulum tersebut serta kebiasaan diskusi yang masih rendah. Selanjutnya, kurikulum Merdeka diciptakan untuk kurikulum yang lebih mudah serta fokusnya kepada materi yang bersifat esensial dan pengembangan kepada karakter siswa. Tujuan dari kurikulum ini adalah kegiatan belajar yang berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill, berfokus pada materi yang bersifat esensial, dan membuat pembelajaran yang lebih fleksibel bagi pengajar untuk melaksanakan kegiatan belajar. Selanjutnya, kendala dalam penyusunan kurikulum akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Cindy. Selanjutnya dalam penerapannya, dalam penyusunan kurikulum terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh SMKN 42 Jakarta. Di sini kendala dalam penyusunan kurikulum yakni disesuaikan dengan sub masing-masing pembelajaran. Seperti yang pertama, pada materi kearsifan, sekolah SMKN 42 Jakarta terkendala dengan media pembelajaran yang digunakan dan juga kurangnya sarana dan prasarana yang seharusnya bisa digunakan untuk mengimplementasikan kurikulum 13. Untuk itu perlu adanya beberapa faktor pendukung seperti standar isi, standar proses, dan standar kompetensi lulusan dan lain-lain. Boleh di next. Kemudian model dan pendekatan pembelajaran kurikulum yang digunakan oleh SMKN 42 Jakarta. Setiap proses pembelajaran pastinya wajib menggunakan metode-metode pembelajaran agar pembelajaran tersebut dapat maksimal. Seorang guru dapat menggunakan berbagai macam metode pembelajaran sesuai dengan kondisi dari siswa-siswinya. Semakin baik metodenya, maka akan semakin efektif digunakan kepada siswa tersebut. Nah, untuk itu metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran di SMKN 42 Jakarta yang pertama ada metode pembelajaran saintifik dan yang kedua metode pembelajaran CBSA. Boleh di next. Kemudian ada perangkat pembelajaran di SMKN 42 Jakarta. Boleh di next. Nah, di sini ada analisis metode pembelajaran. Metode pembelajaran di SMKN 42 Jakarta. Di sini kami mewawancarai Bapak Marsudi selaku Kepala Jurusan OTKP. Beliau menjelaskan bahwa metode pembelajaran yang digunakan untuk mengajar pada mata pelajaran humas dan keprotokolan adalah metode praktik. Menurut beliau, metode pembelajaran praktik ini sangat cocok diimplementasikan pada mata pelajaran humas dan keprotokolan karena akan meningkatkan keterampilan dari peserta didik itu sendiri. Selain itu, mayoritas guru yang ada di SMKN 42 Jakarta juga menggunakan metode praktik dalam kegiatan belajar mengajarnya. Kemudian ada analisis pembuatan silabus pembelajaran. Guru di SMKN 42 Jakarta melakukan penyusunan silabus sesuai dengan Depdiknas dan dikarenakan berkaitan dengan dunia usaha dan dunia industri, silabus ini digabung dengan kurikulum industri. Namun, guru di sana juga akan memilah dan tidak akan memakai kompetensi dasar yang tidak cocok dengan dunia usaha dan dunia industri. Selain itu, silabus ini sudah pasti didapatkan juga dari MGMP, yaitu Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Penerapan silabus di SMKN 42 Jakarta sudah sangat sesuai dengan kurikulum yang saat ini ditetapkan oleh pemerintah. Namun ada kendalanya, yaitu dalam penyusunan silabus ini memerlukan banyak waktu dalam pembuatannya karena harus dibuat secara rinci dan detail. Boleh di next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya yaitu analisis pembuatan RPP. Pembuatan RPP pembelajaran di SMKN 42 Jakarta, yaitu guru OTKP di SMKN 42 Jakarta menyusun RPP harus sesuai dengan silabus yang telah disusun sebelumnya. RPP yang dibuat harus mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, keahlian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang akan digunakan. Isi dari RPP pada mata pelajaran OTKP juga harus sesuai dengan struktur kurikulum yang ada di sekolah. Boleh di next. Selanjutnya yaitu analisis pembuatan pekan efektif. Minggu efektif merupakan jumlah minggu atau pekan berdasarkan kalender pendidikan yang dapat digunakan untuk kegiatan pembelajaran pada tahun pelajaran berlangsung. Minggu efektif dihitung dengan ketentuan apabila terdapat 3 hari efektif atau lebih dalam seminggu, maka dihitung sebagai 1 minggu efektif. Begitu pula sebaliknya, apabila terdapat kurang dari 3 hari efektif, maka minggu tersebut tidak dihitung sebagai minggu efektif. Selanjutnya yaitu analisis pembuatan prota dan promes. Yang pertama yaitu pembuatan program tahunan atau prota di SMKN 42 Jakarta. Bapak Marsudi selaku Kepala OTKP menjelaskan bahwa dalam menentukan prota harus memahami SK dan KD mata pelajaran yang diampu terlebih dahulu. Kemudian baru menyusun prota untuk 1 tahun ajaran baru dimulai dan untuk 1 mata pelajaran yang diampu. Prota menjadi acuan dalam penyusunan silabus, RPP, program semester, dan sebagainya. Sebelum menyusun prota, biasanya diadakan rapat 3 hari untuk membahas sosialisasi dan pembuatan prota. Boleh next. Selanjutnya yaitu analisis pembuatan prota dan promes. Yang kedua yaitu program semester. Yaitu program semester di OTKP di SMKN 42 Jakarta sudah tersusun dengan rapi dan terlaksana secara maksimal. Dalam program semester OTKP di SMKN 42 Jakarta digunakan dalam kurikulum 2013 berdasarkan pada kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, terstruktur kurikulum, hari efektif dan hari efektif, silabus, dan KD dalam 1 semester. Adapun kendala yang dihadapi guru-guru di SMKN 42 dalam menyusun program tahunan dan program semester yaitu keterbatasan sarana dan prasarana sehingga harus menunggu adanya komputer yang tidak terpakai. Selain itu juga adanya keterbatasan waktu juga sehingga guru-guru OTKP harus mampu meluangkan waktu untuk bisa menyusun program tahunan dan program semester. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.